Iya, jadi JCV ini mungkin boleh boleh dikenalin sendiri deh, Ci, nggak apa-apa. Mungkin domisilinya di mana, timnya ada di mana aja atau apa dan lain-lain ya. Biasa perkenalan aja. Oke, selamat malam buat teman-teman semua. Nama saya Silvi, saya salah satu dari 11 Busido AFC Indonesia. Saya stay di Surabaya. Nah, tim-tim mungkin nanti di sini boleh absen ya teman-teman ya, mungkin dari kota mana aja yang ada di Indonesia dan ada yang ada di luar negeri boleh nanti absen dulu ya di kolom chat. Nah, ini ada Bandung, Jakarta, Bogor. Nah, rame Ci pasti kalau Bushido sharing tuh. Jadi hari ini kalau dilihat dari judulnya ya, itu kan judul dari Cisilvi semua. Dilihat dari judulnya sih kan bisnis proposal untuk learn learn and apa ya? Action. Learn and action. Jadi mungkin bisa dijelasin nggak Ci? Maksudnya hari ini nih kita mau ngapain sih? Entah mungkin kita hari ini mau di-sharing sama Ci Silvi ini tentang gimana caranya untuk mulai bisnis atau gimana lebih ke arah gimana caranya ngajak orang untuk bergabung dan lain-lainnya. Ya, saya mungkin akan sharing ke teman-teman bagaimana menjalankan bisnis jaringan di AFC ini sampai bisa sampai ke Busido ya teman-teman menurut versi dari saya. Mungkin teman-teman bisa menjadi masukan bagaimana langkah-langkahnya mulai awal kita join sampai kita bisa capai rank impian yang apa yang menjadi impian kita. Nah, untuk dari judulnya, kenapa saya pakai bisnis proposal? Karena saya buat seperti kita membuat proposal mengajak teman-teman untuk berbisnis di AFC. Nah, bukan judulnya bisnis proposal yang lagi hits ya teman-teman, drakor ya. Mungkin teman-teman pada suka nonton drakor juga. Saya Busido juga suka ya, bercanda nih. Bushido kan Tuh. juga manusia, walaupun lambangnya manusia burung kan ujungnya tetap manusia juga, Ci. Ada. Jadi Ya. kira-kira gitu teman-teman, hari ini Ci Silvi bakal sharing ke kita juga. Berarti itu sesuatu yang tadi itu yang mungkin emang udah dibutuhin ya. Maksudnya emang kalau kita mau jalanin bisnis di AFC, apalagi kita mau achieve ranking-ranking, kita nggak bilang Bushido dulu deh, kita bilang mungkin lebih ke arah Toreda, Ronin, Samurai gitu kan. Ini mungkin bisa diikutin sama teman-teman. Jadi sebelum Ci Silvi mulai, saya cuma mau bilang, ini kan masih 200 ya, 200 orang. Di Zoom dan di Facebook saya belum cek berapa sih. Cuman hari ini acara ini nggak ada ulangan, nggak bisa direkam. Seperti biasa kan kalau training. Jadi kalau bisa teman-teman mungkin ada yang uh, belum gabung kerabatnya atau timnya bahkan gitu kan, mungkin bisa dihimbau untuk bergabung di sini. Nah, bahasanya dihimbau. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja dari saya. Silakan Ci Silvi kalau mau mulai silakan. Ya, thank you Pak Angga. Mungkin saya akan mulai dengan share screen ya. Ya, mungkin teman-temannya boleh diajak bergabung ya. Mungkin uh, di WA kembali, diingatkan kembali karena seperti Pak Angga bilang untuk sesi Senin kita akan sharing semua busido-busido ya, 11 busido akan sharing mengenai bagaimana menjalankan bisnis AFC ini, sharing-sharing maupun sistem ke training atau mungkin sharing bagaimana langkah-langkah sukses jalanin AFC. Nah, itu menurut versi masing-masing busido. Kebetulan malam hari ini saya ambil tema bisnis proposal. Kembali lagi saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar gimana sih jalanin AFC ini, bagaimana sih jalanin sampai achieve apa yang menjadi rank kita, impian kita semua yaitu sampai ke Busido. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung,
kebanyakan kalau yang sesi Senin itu kan kebanyakan sudah member karena kita lebih banyak ke training. Tapi malam ini mungkin ada beberapa yang masih baru ya, mungkin diundang, masih prospek, mungkin teman-teman mengundang mereka untuk pengen sih seperti apa sih AFC itu, teman-teman bisa juga share ya linknya Zoom malam hari ini. Nah, kebetulan saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Silvi Yulianti dari tim Blue Hydra Team ya. Jadi saya bergabung teman-teman di April 2019. Jadi bentar lagi udah ulang tahun nih, tahun ketiga saya bergabung di AFC. Nah, untuk menjalankan bisnis AFC ini bukan siapa duluan yang bergabung, tapi bagaimana kita bisa menjalankannya, kita pun akan bisa sukses juga. Jadi kalau Pak Budi Darwin, Double Busido kita mungkin adalah member ke 900 ya kemarin infonya ya, mungkin saya mungkin ke 9.000 atau entah berapa ribu ya, tapi akhirnya saya juga bisa achieve ke Busido. Nah, apa sih langkah-langkah yang selama ini saya lakukan? Dan mungkin bisa memberi masukan kepada teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita menjalankan bisnis jaringan ini dengan teamwork, teman-teman. Teamwork ini kita harus lakukan nggak sendiri, karena yang namanya jaringan itu kita harus membentuk yang namanya jaringan tanpa batas, jadi tak terbatas. Kita memulainya dari 0 kiri, 0 kanan ya, karena kita sistemnya adalah yang namanya jaringan, kita menggunakan sistem binary, yaitu kita membina tim kiri dan membina tim kanan. Nah, seperti itu. Jadi dalam menjalankan jaringan AFC ini pun kita nggak bisa menjadi seorang Superman, Superwoman, nggak bisa teman-teman. Jadi kita harus membentuk yang namanya super team. Karena apabila kita bisa membangun jaringan ini menjadi besar dan luas tanpa batas, maka yang namanya passive income di dalam jaringan itu pasti akan terjadi. Kemudian yang pertama adalah yang harus kita miliki adalah mental untuk sukses. Kalau kita ingin menjalankan suatu bisnis, tentu kita kepinginkan jadi sukses. Nggak ada orang menjalankan bisnis selalu bertanya, kira-kira bisa nggak ya, bisa nggak, yakin nggak. Nah, itu yang ragu-ragu berarti dia tidak, istilahnya tidak menemukan kliknya gitu loh. Nah, jadi kalau untuk memulai join di bisnis ini, kita harus menemukan kliknya dulu, teman-teman. Apabila kita sudah menemukan kliknya, maka kita sudah siap untuk memencet tombol start. Start untuk apa sih? Untuk jalani bisnis AFC ini. Nah, mental sukses itu yang seperti apa? Mental sukses itu mental pemenang, teman-teman. Mental pemenang itu seperti apa sih? Mental pemenang itu kita harus bisa yakin bahwa kita ini akan achieve jadi seorang pemenang. Kita harus punya keyakinan bahwa kita ini akan achieve ke Busido. Dan melalui perjalanan waktu, kita tentu harus menjadi seorang toreda dulu. Nah, setelah kita jadi toreda, kita naik ke rank-rank selanjutnya, dan itu hanya membutuhkan proses dan perjalanan waktu saja. Tapi apabila kita di awal sudah yakin bahwa kita akan jadi pemenang, maka kita akan siap untuk berkompetisi, teman-teman. Berkompetisi melawan apa? Melawan diri sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa diri kita ini menang. Menang melawan apa? Melawan sikap kita ya, mental kita yang mungkin nggak yakin nggak ya saya berhasil di bisnis ini. Nah, itu harus kita patahkan. Kita harus yakin selalu menang. Nah, itu. Kemudian yang kedua apa? Jadi teman-teman yang memiliki mental pejuang itu biasanya seperti apa? Mereka itu bekerja keras, kemudian pantang menyerah, tangguh, tahan banting aja, dimanapun, kapanpun, dan waktunya kapanpun dia selalu siap gitu loh. Nah, itulah
yang harus kita miliki di awal sebelum kita join di bisnis ini. Nah, kemudian apa? Kita harus memiliki bentar ya. Nah, mindset positif, teman-teman. Mindset positif itu seperti apa? Kita nggak boleh mempunyai mindset yang takut gagal, tapi kita harus punya mindset yang harus fokus ke depan, bahwa kita yakin bahwa AFC ini adalah bisnis yang tepat. AFC ini adalah bisnis yang long term. Jadi kita harus fokus ke depan bahwa AFC ini bisa sampai 50 tahun ke depan seperti itu. Jadi mindset kita selalu berpikiran positif. Kita tempis mindset-mindset negatif. Orang yang nggak yakin kita tempis semua. Jadi kita harus fokus bahwa yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Nah, itu teman-teman harus lakukan setiap hari. Kemudian juga teman-teman harus membangun mindset ini, membantu orang lain dengan tanpa pamrih, istilahnya tulus, ikhlas kepada tim-tim kita. Bahwa yang namanya jaringan itu kita harus sama-sama ya, bahwa diulang-ulang secara kontinu, konsisten, kita itu harus sama-sama bergerak, berusaha, kemudian juga kita harus tetap ya yang namanya usaha selalu diiringi dengan doa. Nah, itu sesuai dengan kepercayaan teman-teman semua. Teman-teman juga harus yakin bahwa Tuhan itu memberikan kendaraan AFC ini adalah kendaraan yang tepat. Karena banyak sekali kan mujizat-mujizat lah, keberhasilan yang kita peroleh, semua berkat dari Tuhan, karena Tuhan telah mempertemukan kita dengan AFC. Nah, kemudian kita juga di dalam membangun bisnis jaringan harus bersabar, teman-teman. Jangan maunya pengennya cepat, tapi kita belum siap gitu loh. Jadi kita harus benar-benar siap, dan kemudian kita juga harus selalu bersyukur. Apapun keadaannya, apapun yang di lapangan teman-teman hadapi, teman-teman harus selalu bersyukur. Nah, mindset positif inilah yang harus teman-teman miliki sebelum menjalankan bisnisnya. Jadi, selain mindset itu harus siap dulu. Nah, setelah mindset dan mental kita siap, maka selanjutnya apa sih? Ya, yang langkah pertama ya, yang harus kita miliki adalah apabila kita ingin berhasil di bisnis AFC ini adalah kita harus mempunyai impian. Impian itu apa sih? Impian adalah sesuatu yang benar-benar kita inginkan, baik berupa materi atau non-materi, sehingga Anda bersedia bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi kalau yang namanya mempunyai impian yang kuat, mempunyai impian yang besar, pasti kita akan berjuang mati-matian untuk capai apa yang menjadi impian kita. Nah, itulah yang harus kita miliki ya teman-teman ya. Mengapa harus dimiliki? Karena 90% keberhasilan ditentukan oleh seberapa besar impian kita. Nah, impian ini teman-teman bisa tulis, teman-teman bisa tempel, dan itu harus kita doakan juga, kita harus yakinin bahwa impian-impian itu akan semuanya bisa tercapai melalui AFC ini. Jadi impian apa aja sih? Contohnya impian ajak orang tua kita jalan-jalan ke luar negeri, ajak orang tua kita umroh. Kemudian keluarga kita, kan oleh pihak manajemen ya, semuanya benar-benar membuat kita bisa keliling dunia gratis ya. Dulu saya juga nggak mengebayangkan bagaimana saya bisa jalan-jalan gratis setelah menjalankan bisnis AFC ini. Dan itu pun saya bisa bawa keluarga ya, anak-anak saya, mertua, seperti itu. Jadi apa yang menjadi impian kita akhirnya di AFC ini kita bisa
wujudkan seperti itu. Kemudian juga apa sih impian rank kita? Semua orang kan kepingin kita semua jadi Busido. Nah, oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Kita mulai dulu bagaimana kita capai rank Toreda. Nah, rank Toreda itu seperti apa? Berarti kita harus memiliki 100 per kiri, 100 per kanan ya, 100 per ya. Nah, seperti itu. 100 per itu setelah itu kita harus melewati perjalanan, harus ke Toreda dulu dengan 500 per. Nah, sampai kita ke Samurai. Nah, kita harus tahu juga kalau yang namanya sampai ke Samurai pun hanya bisa dengan jualan aja, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita ingin memiliki impian jaringan kita besar, jaringan kita luas, paling nggak kita harus ke Shogun. Nah, tapi step-step itu harus kita lewati dulu. Jadi kita nggak perlu berkecil hati bahwa perjalanan ini masih panjang, contohnya sampai 25 September kita kan masih punya nih jarak sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan pun kita bisa bagi teman-teman yang masih baru join bergabung baru-baru ini atau yang baru mau join atau mungkin yang masih di rank Toreda, Ronin, itu pun masih ada kesempatan kita untuk achieve ke Samurai. Nah, seperti itu. Jadi step-step inilah bahwa impian teman-teman harus kuat. Mungkin ada juga yang kepingin rumah mewah, mobil mewah, kemudian passive income. Kalau teman-teman menginginkan passive income, tentunya teman-teman juga harus pairingnya juga udah stabil dong ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah mempunyai passive income, tentu teman-teman juga mempunyai kebebasan waktu, kemudian kebebasan finansial. Nah, itu salah satu yang kita miliki setelah kita memiliki passive income. Impian-impian contoh-contoh seperti itulah yang harus kita tulis, teman-teman. Hanya sekedar hanya angan-angan ya, harus kita wujudkan dengan ditulis dulu, kemudian kalau perlu ditempel ya, mungkin di tempat kerja atau di kamar tidur atau di mana aja yang membuat kita selalu ingat gitu loh bahwa kita itu memiliki impian yang harus kita wujudkan. Jadi nggak akan lupa karena itulah yang membuat kita terdorong ya. Dorongan itulah yang membuat kita selalu semangat. Nah, seperti itu. Kemudian apa aja sih? Nah, yang kedua adalah setelah kita mempunyai impian tersebut, kita apabila sudah berjoin di AFC, kita harus sharing, teman-teman. Sharing ini seperti apa sih? Sharing itu kita bisa melalui media sosial. Contohnya, setelah kita gabung di AFC, kita bisa sharing ke teman ya lewat WA group, kemudian bisa japri ya kan, lebih efisien sih kalau kita japri ya lewat WA seperti itu, atau mungkin lewat WA story. Nah, akhirnya orang kan penasaran, akhirnya bertanya ke kita bisa sharing seperti itu. Kemudian bisa lewat Instagram, Facebook. Nah, kemudian juga yang kedua adalah lewat directly, jadi langsung ya, langsung tatap muka seperti itu. Apa sih yang harus kita sharingkan? Ya, alasan kenapa bergabung di AFC, teman-teman. Nah, itulah yang membuat kita menguatkan kita, gimana kita yakin untuk jalanin bisnis AFC ini. Apabila kita tahu apa alasannya, nah tentu kita akan fokus ya, apalagi yang kita jalanin ini sesuai passion kita. Nah, contohnya saya dulu kan hanya di bidang selling ya teman-teman. Saya dulu sebelum jadi ibu rumah tangga, waktu join di AFC, sebelumnya saya seorang sales otomotif ya, sales mobil gitu ya. Jadi yang saya lakukan sehari-hari adalah selling, menjual. Tapi yang dilakukan sekarang di bisnis jaringan, teman-teman, yang namanya bisnis jaringan, kita harus sharing. Nah, sharing ini beda dengan kita istilahnya sharing kemudian menjual, bukan. Jadi kita di sini adalah membangun jaringan, bukan. Jadi selling berbeda dengan networking, teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita harus pada saat kita sharing ke calon prospek kita, ke teman, ke sekitar kita, itu kita harus men-sharingkan alasan kita kenapa join di AFC, kenapa kita memilih AFC.
Bisa juga kita nggak boleh menceritakan ya kenapa, karena alasan produk atau karena alasan bisnisnya. Enggak, kita mungkin sharing hanya sharing karena alasan kuatnya itu apa, why-nya itu apa. Nah, itulah yang bikin orang akhirnya penasaran ya, penasaran, kemudian akhirnya dia akan tertarik untuk jalanin bisnis ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membuat daftar nama. Membuat daftar nama itu seperti apa sih? Biasanya kan di-sharingkan nih, kita harus punya 100 daftar nama, misalnya seperti itu. Untuk kita menemukan calon prospek kita. Nah, kita perlu menuliskan semua orang yang kita kenal ke dalam buku daftar nama, teman-teman. Jadi, nama-nama yang mungkin teman-teman ingat dulu. Siapa aja yang teman-teman ingat, itu teman-teman tulis. Nah, semuanya. Bukan hanya orang yang kita pikir mau jalankan bisnis ini aja ya. Semuanya. Jadi teman-teman tulis dulu sekitar mungkin 100 atau 100 daftar nama. Kemudian teman-teman juga pisahkan ya, pisahkan berdasarkan kategori. Oh, ini teman SD, oh ini teman SMA, oh ini teman kuliah, ini teman kerja dulu di kantor A, mungkin di kantor B, seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga harus prioritaskan. Oh, ini kategori prioritas yang hot prospect misalnya seperti itu. Oh, ini sedang, oh ini low. Nah, teman-teman harus pisahkan daftar nama itu dengan note sendiri-sendiri ya. Kalian teman-teman kasih catatan ya. Oh, yang ini hot prospect. Nah, kalian bisa lebih intens untuk memfollow up, memprospeknya seperti itu. Nah, karena apa? Dipisahkan berdasarkan kategori dan prioritas. Karena kunci dari membuat daftar nama ini harus ditulis, bukan sekedar diingat. Kalau diingat-ingat nanti lupa, teman-teman. Jadi harus ada, misalnya kita sudah menghubungi dia lewat telepon, atau mungkin kita sudah mengirimkan broadcast apa misalnya seperti itu. Kita follow up lagi, kita ingat gitu loh. Oh, ternyata kemarin saya sudah share seperti ini. Oh, kemarin saya sudah menanyakan kabarnya. Oh, kemarin saya sudah menanyakan keluarganya. Pendekatan-pendekatan apa yang sudah kita buat sehingga ada kategori, oh ini masih kategori prospek, ini sudah hot prospek. Nah, seperti itu. Itu yang kita harus bikin di daftar nama ya. Jadi ada buku khusus ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada buku khusus nanti kita untuk mengingat kembali lupa ya. Nah, untuk itu kita harus kasih note. Nah, seperti itu. Kemudian kalau setelah itu apa sih yang dalam perjalanan waktu, apa sih yang mesti harus kita pelajarin ya teman-teman. Selain kita bikin daftar nama, sambil kita bikin daftar nama kita harus pelajarin AFC Knowledge. Nah, AFC Knowledge itu kita pelajarin secara berulang-ulang ya teman-teman, dengerin berulang-ulang. Mungkin teman-teman bisa baca-baca juga dari pengalaman-pengalaman yang udah sukses ya. Jadi kebanyakan kita mesti dasarnya adalah belajar bagaimana apa itu AFC. Jadi mengenai company profile, mengenai product knowledge, kemudian mengenai marketing plan, kemudian kita juga belajar dari upline kita yang sudah berhasil, upline kita yang sudah sukses. Siapa aja sih yang udah sukses di AFC, siapa aja sih yang udah berhasil. Nah, kita belajar dari orang-orang sukses di AFC, kemudian kita juga belajar dari manajemen maupun kita belajar dari modul-modulnya. Nah, contohnya Why Diamond. Nah, Why Diamond ini teman-teman sangat dasar ya, harus kita tahu ya, kenapa sih kita mesti harus jadi diamond. Nah, teman-teman harus belajar nih, karena kalau kita mau jadi sukses di AFC, kita semua harus ambil di posisi diamond. Nah, seperti itu.
Tapi gimana Bu kalau misalnya saya nggak ada duit saat join? Nah, kita bisa memulainya dari yang kecil, yaitu kita bisa ambil ke paket yang Ruby ya teman-teman. Karena di AFC ini kita sangat bersyukur bahwa untuk menjadi diamond kita ditunggu tanpa batas waktu. Jadi kita bisa upgrade pelan-pelan ya sampai kita bisa jadi diamond. Nah, seperti itu. Kemudian apa keuntungan dari diamond? Kita harus tahu bahwa diamond itu bonusnya sangat maksimal. Dan bagaimana teman-teman yang mungkin join di AFC karena banyak hutang, kelilit hutang, seperti pada saat saya join di AFC, saya pun memulainya dengan posisi Ruby. Dan itu pun gesek pakai kartu kredit. Nggak masalah teman-teman, tapi saya yakin bahwa saya nanti next akan jadi diamond. Nah, akhirnya terbukti setelah saya menjadi diamond, bonus yang saya peroleh jauh lebih besar. Waktunya sama, capeknya sama, kenapa kita nggak diamond? Nah, seperti itu. Jadi kita harus jelasin ke member kita kalau kita sudah closing Ruby, ataupun Safir, ataupun Diamond, kita harus yakinkan setelah jadi Diamond itu gimana. Kita harus tahu juga bonus-bonus apa yang diperoleh. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah strategi 3-6 bulan income 100 juta. Nah, teman-teman harus belajar ini. Karena yang namanya bisnis multi level, namanya bisnis jaringan, itu bisnis modalnya kecil teman-teman. Kalau kita mau berbisnis konvensional dengan modal 3,4 itu, kalau kita mau bikin konvensional seperti kentang crispy, tahu crispy, itu rombongnya aja udah 3-5 juta. Belum kita keluarin biaya operasional, kemudian taruh orang 1 pegawai, kemudian sewa tempat, mungkin di Alfamart, Indomart ya, tiap bulan kita harus keluarin kos sewa, seperti itu. Tapi di AFC, kita hanya bekerja 3-6 bulan, kita bisa capai 100 juta, teman-teman. Nah, tapi untuk mencapai 100 juta per bulan, kita harus diamond kembali lagi. Nah, itu harus kita benar-benar pelajarin ya, gimana yang harus kita tahu bahwa untuk 100 juta pada saat kita jadi diamond untuk pairing 1-10, kita dapatkan 300.000 kali 10, jadi 3 juta. Nah, kalau kita sehari 3 juta, berarti kita akan berincome kurang lebih 100 juta per bulan. Nah, kemudian apalagi kita harus pelajarin yang namanya goal setting. Goal setting, kita harus tentukan goal setting kita. Kalau kita dalam 6 bulan kita bisa achieve samurai, berarti finish di 25 September ini, bagi yang baru-baru maupun yang masih rank Toreda, kita pasti bisa capai ke samurai. Nah, seperti itu. Nah, untuk capai samurai bagaimana? Nah, untuk capai samurai ya kita harus punya dong 2 tim Ronin di kiri, 2 tim Ronin di kanan, kemudian kita juga harus punya nih 5 lah paling enggak 5 Toreda kiri dan 5 Toreda kanan. Maka kita akan achieve ke samurai. Kemudian kenapa kita masih harus samurai? Nah, karena samurai itu benar-benar ya rank yang menjadi semangat kita semua, seperti selalu dipakai untuk kita bikin event ya, Spirit of Samurai. Karena samurai itu kalau orang bilang itu adalah pejuang-pejuang, pejuang yang pantang menyerah, seperti itu. Karena samurai itu teman-teman, samurai jualan pun masih banyak teman-teman. Nah, yang dibutuhkan kenapa kita harus achieve samurai adalah samurai kita adalah samurai yang benar-benar kita punya tim. Nah, kalau kita samurai kita punya tim, berarti kita bisa achieve ke shogun. Nah, seperti itu. Untuk memudahkan kita sampai ke daimyo dan bushido. Karena berarti tim kita semuanya aktif. Tim di kiri dan tim di kanan kita. Nah, kemudian apalagi handling objection, teman-teman. Handling objection ini modulnya yang lalu dibagikan oleh Pak Budi Darwin juga ya, bahwa handling objection ini tidak lebih dari 30 pertanyaan.
Nah, ini sangat penting untuk kita, senjata kita di lapangan, teman-teman. Karena pada saat kita mau prospek ke calon prospek kita, kalau kita ditanya, kita nggak bisa jawab, nanti takutnya calon prospek kita ragu-ragu ya untuk gabung dengan kita. Jadi untuk di dalam memprospek orang, kita harus menguasai yang namanya handling objection. Nah, kemudian yang terakhir adalah update modul-modul terbaru. Nah, yang lalu sering kan manajemen Pak Niko memberikan modul-modulnya yang 3 bulan yang lalu berbeda dengan 3 bulan yang sekarang. Kemudian berubah lagi. Nah, itu harus selalu up to date ya teman-teman. Karena yang lalu mungkin kita di masa pandemi modul yang harus kita pakai adalah seperti ini. Tapi setelah pandemi sudah kita semua udah bisa keluar tanpa harus di antigen, kemudian kita juga udah bebas kemana-mana tanpa PCR. Nah itu membuat kita harus bikin modul-modul juga secara offline maupun online ya. Jadi mungkin teman-teman juga dengerin modulnya yang hari Senin yang lalu Pak Niko juga sudah sharing ya, teman-teman jalankan teman-teman, bukan hanya kita belajar doang ya, belajar secara teori. Di AFC ini banyak sekali pelajaran materi yang harus kita pelajarin. Kita harus istilahnya harus benar-benar rajin nih, karena di sini belajarnya gratis loh teman-teman. Kalau kita dulu ya kita mau jadi seorang sarjana, nah kita harus kuliah dulu selama 4 tahun. Kita pun harus keluarin dulu kan, keluarin biaya untuk kuliah. Mungkin beberapa yang juga udah ada beasiswa kan, mungkin juga kita juga keluarkan kos untuk istilahnya support untuk pembelajarannya kan. Mungkin juga kos-kos yang lain juga yang masih harus kita cover. Tapi di sini di AFC kita belajar modul-modulnya ini gratis teman-teman. Nah modul itu juga kita harus buat, jangan sekedar istilahnya di angan-angan doang ya teman-teman. Nah buatlah modul-modulnya, kemudian terapkanlah di tim masing-masing. Nah seperti itu, karena di sini kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, yang namanya kita selama ini di offline, mungkin kita lakukan secara offline, tapi kita di sini juga bisa lakukan secara online. Bagaimana kita bikin flyer undangannya dulu, cara mengundangnya itu supaya menarik gitu ya. Makanya hari ini pun saya bikin, kenapa sih flyer saya bikin judul bisnis proposal ya, karena memang lagi tren ya, drakor yang lagi hits, mungkin teman-teman bisa searching, salah satunya adalah bisnis proposal. Nah, untuk itu makanya supaya mudah diingat oleh teman-teman, makanya saya bikin konsep ini supaya teman-teman bisa sama-sama belajar dengan saya bahwa kita harus benar-benar bikin konsep bisnis yang menarik gitu loh. Harus bikin undangan yang menarik supaya member kita, calon prospek kita ini tertarik. Nah, untuk gimana sih mengembangkan bisnis AFC ini, bagaimana sih sukses jalanin AFC ini. Nah, itu yang harus kita selalu up to date ya. Karena yang namanya belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Jadi kita bisa selalu mengupdate diri. Yang namanya istilahnya edukasi untuk apapun itu semua istilahnya harus bayar harga ya teman-teman. Tapi di sini kita pun bisa jalaninnya dengan belajar melalui online maupun offline. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima apa sih langkah-langkahnya? Setelah kita menguasai semua, kita punya senjata yang lengkap untuk kita di lapangan, untuk kita dari offline maupun online-nya, kita udah siap dong yang namanya memprospek orang. Kemudian bagaimana kita mengundang orang. Nah, itu kita harus sudah siap, teman-teman. Prospecting itu apa sih? Prospecting itu kegiatan mencari dan memilih daftar nama yang nantinya akan kita prospek. Dari daftar nama yang tadi kita kumpulin, kita sudah pilih-pilih kategorinya, kemudian kita harus memilih mana yang prioritas dulu. Nah, itulah kita prospek.
di bisnis ini Anda perlu melakukan prospecting. Karena apa? Karena aset terbesar Anda berada pada setiap orang sebagai calon prospek Anda. Nah, prospecting ini harus dilakukan berulang-ulang, teman-teman. Karena kesuksesannya adalah prospek. Kedua adalah prospek. Sampai ke 10 ya prospek. Karena semakin banyak teman-teman selalu melakukan prospecting, teman-teman akan semakin terbiasa bagaimana menghadapi calon prospek. Nah, seperti itu. Karena kita harus tahu nih, pada saat di prospek, kebutuhannya dia apa, need-nya apa. Oh, ternyata dia butuh produk. Ya, kita memprospek dia masuk dari produknya dulu. Nah, kalau kita prospek secara kita lihat dari pembicaraan dia menginginkan dia butuh bisnis, anak WFH, berarti ya kita harus prospeknya masuk dulu dari segi bisnisnya. Nah, pendekatan-pendekatan ini ke calon prospek, teman-teman harus sering lakukan. Kalau sering dilakukan, maka teman-teman akan terbiasa. Nah, kemudian yang selain prospek, kita harus tahu dong caranya mengundang. Nah, mengundang ini bisa kita lakukan dengan pendekatan terlebih dahulu, bukan menjadikan mereka langsung ke target jualan ya teman-teman, harus langsung di closing nih, setelah diundang nanti harus langsung closing. Namun harus membangun hubungan hubungan adalah yang terpenting. Kenapa sih? Karena 90% undangan Anda akan menolak jika Anda tidak membangun hubungan terlebih dahulu terhadap calon prospek Anda. Nah, undangan calon prospek Anda ini, Anda bisa undang nih teman-teman, kemana? Ke LOP kantor, mungkin yang offline. Sekarang kan di Jakarta kita juga sudah ada setiap hari Sabtu misalnya, kemudian di Medan juga ada acara-acara LOP kantor seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengundang gitu loh. Kemudian acara-acara yang sudah disiapin oleh perusahaan, contohnya LOP online setiap hari Rabu. Nah, teman-teman cara mengundangnya gimana? Jangan asal pakai undangan kantor juga ya teman-teman. Mungkin bisa dikreasi nih teman-teman. Kalau kantor kan orang sudah terbiasa ya LOP apa sih LOP? Nah, mungkin teman-teman bisa gantilah bikin undangan sendiri supaya menarik calon prospek teman-teman itu gabung ke LOP Zoom misalnya seperti itu. Atau pada saat mengundang secara offline, teman-teman nggak harus sama punya flyer sendiri-sendiri untuk mengundang, tapi tujuannya sama untuk mendatangkan orang mengundang orang tersebut datang ke acara. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang harus kita siapin dalam mengundang pada saat kita table talk. Nah, table talk ini teman-teman bisa mengundang, nggak harus langsung berbicara AFC ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melakukan pendekatan dulu, ngajak ngopi, yuk ngopi-ngopi dulu, yuk ngumpul-ngumpul, lah seperti itu. Jadi akhirnya orang itu nggak kepikir kalau selama ini orang sudah tahu, oh mau itu ya, yang salmon itu ya, yang AFC itu ya. Jadi orang udah tahu gitu loh, udah tahu siapa kita. Tapi pada saat kita mengundang, melakukan pendekatan, enggak, saya hanya table talk, kita mengajak upline gitu. Contohnya seperti saya nih, awal-awal saya anak upline menjelaskan bagaimana upline cara mengundangnya diajarin sama upline-nya dulu. Karena kan kita masih baru nih, baru join. Nah, itu kita belajar. Nah, kemudian bisa juga lakukan kegiatan, misalnya menggunakan undangan untuk healthy check gratis. Seperti contohnya pakai itu ya, pemeriksaan gratis melalui kuantum. Nah, ide-ide seperti itu bisa. Jadi teman-teman bisa mengundang.
Nah, mengundang seperti itu kita harus kreatif ya teman-teman, cara apapun kita bisa gunakan semaksimal mungkin sehingga calon undangan kita ini tertarik untuk hadir di undangan kita, seperti itu. Kemudian yang 6, kita harus bisa presentasi, teman-teman. Kalau kita awal-awal memang kita belum bisa presentasi ya, mungkin kita ajak upline kita, kemudian kita ajak mentor kita, seperti itu. Tapi pada saat kita sudah terlalu sering untuk prospek dan sudah mempelajari semua AFC Knowledge, kita harus siap. Kita harus yang namanya mental sukses itu harus siap ya. Harus siap apapun, termasuk juga presentasi. Kita harus belajar presentasi. Nah, presentasi itu bentuknya macam-macam. Presentasi one-on-one presentation, yaitu presentasi yang dilakukan ke satu orang. Contohnya seperti tadi kita table talk. Kita ajak calon prospek kita untuk one-on-one. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang, biasanya pihak ketiga itu mempengaruhi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang contohnya lain presentasi itu home sharing, home meeting. Seperti apa sih? Ya dilakukan di rumah, teman-teman. Presentasi yang dilakukan di rumah dengan mengundang beberapa orang. Jadi udah tahu nih target sasaran yang akan kita presentasikan ke rumah seseorang, itu kita sudah tahu undangan-undangan siapa aja yang akan hadir. Nah, itu kita bisa persiapkan. Kemudian yang LOP, nah, itu adalah LOP terbuka ya. Jadi dihadiri oleh banyak orang, mungkin juga nggak dari tim kita sendiri, bisa dari tim-tim yang lain. Nah, kita bergabung bersama karena di AFC F-nya apa teman-teman? F-nya adalah family. Jadi kita bisa bergabung LOP bareng-bareng nih dengan crossline kita. Kemudian kita bisa istilahnya membuat suasana itu semakin meriah, semakin membakar. Karena apa? Semakin banyak undangan yang hadir, berarti meyakinkan calon prospek kita yang hadir itu yakin, wah ini benar-benar nih bisnis yang luar biasa. Undangannya aja yang hadir banyak, yang mau tertarik untuk join aja banyak gitu loh. Nah itulah akhirnya membuat branding ya, branding bahwa sesuatu itu kalau biasa orang Indonesia kalau udah rame, udah kayaknya kepo gitu ya, berarti dia udah penasaran gitu loh. Wih, banyak banget yang hadir. Wih, berarti ini benar-benar perusahaan yang tepat, ini bisnis yang oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Zoom meeting ya. Teman-teman boleh lakukan presentasi melalui Zoom meeting. Zoom meeting ini juga nggak harus banyak orang ya teman-teman ya, meskipun hanya Zoom meeting secara personal pun atau mungkin juga Zoom meeting dalam kategori privat, Zoom meeting juga teman-teman bisa lakukan gitu loh. Kadang-kadang kita presentasi nggak mesti harus Zoom meeting yang harus banyak orang. Jadi mungkin privasi calon prospek kita minta secara privasi ya nggak masalah, mungkin cuma 2-3 orang pun kita harus layanin teman-teman. Yang namanya presentasi itu kan harus fokus nih teman-teman. Nah kalau fokus kita harus benar-benar bisa mempresentasikan secara baik dan benar. Nah itu yang harus kita kuasai ya untuk bagaimana kita presentasi. Nah kemudian follow up dan closing. Setelah kita lakukan semuanya, kita harus memfollow up calon prospek kita ya, paling enggak 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Nah, untuk di awal kita harus selalu follow up. Nah, bagaimana kalau setelah 1 sampai 2 kali 24 jam kita follow up dia belum closing? Enggak apa-apa teman-teman. Pengalaman saya juga, saya mengalamin ya, tim-tim pun ada yang 3 bulan baru kita follow up, ternyata baru closing. Ada yang butuh waktu 6 bulan, kita follow up terus, ternyata baru closing. Ada yang 1 tahun loh teman-teman.
setelah di follow up terus ya, kita harus selalu follow up ya. Maksudnya kita harus tetap sharing-sharing, broadcast, kemudian berkabar dengan calon prospek kita, say hello ke mereka, tetap harus ada hubungan dengan calon prospek kita. Suatu saat ternyata dia menyerahkan diri untuk kita closing. Nah, itu kita harus benar-benar siap ya teman-teman, bahwa calon prospek yang akan kita closing itu kita harus nggak boleh istilahnya, oh ini pasti udah nggak mau gitu loh, ini udah menolak, padahal dia butuh waktu untuk memikir, butuh waktu untuk istilahnya waktu untuk dia ketemu kliknya untuk masuk ke AFC. Nah, kadang-kadang mereka seperti itu, bukan karena harus kita blok langsung ya. Ini terus saya blokir aja deh. Kesel saya nggak closing, jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap harus bersabar. Nah, bersabar ini juga teman-teman nggak boleh tinggalin dia gitu loh. Teman-teman juga harus sering follow up gitu. Bila informasi update, mungkin teman-teman bisa share bagaimana kesehatan. Misalnya teman-teman tahu nih dia butuh produk, dia sudah cerita mengenai orang tuanya sakit, kemudian kira-kira teman-teman bisa, karena yang dibilang dia adalah orang tuanya jantung, mungkin teman-teman bisa share flyer-flyer dari kantor mengenai jantung, kemudian bagaimana produk-produk kita yang kita bisa berikan lewat apa yang dibutuhkan oleh orang yang mengalami penyakit jantung. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa tahu gitu loh. Apa sih kebutuhannya sampai dia jadi closing. Nah, setelah closing gimana? Teman-teman juga nggak boleh ninggalin ya, harus benar-benar di maintenance. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman harus tahu mengenai back office knowledge. Nah, setelah kita sudah closing, kita nggak boleh tinggalin teman-teman. Nah, jadi member-member baru kita harus kasih tahu nih bagaimana cara input member baru dalam sistem. Nah, kemudian bagaimana cara melihat jaringan, kemudian bagaimana menyusun titik. Nah, pada saat kita mendapatkan member baru, dia merekrut member baru, kita kasih tahu bahwa penyusunan membership-nya seperti ini gitu loh. Nah, mungkin bisa juga teman-teman belajar ada modulnya yang kita tusuk sate dulu nih, susun kedalaman 30. Nah, itu kita juga harus jelasin ke member kita. Bukan asal kadang kan di lapangan ada loh teman-teman yang masih belum tahu, kemudian harus pairing itu harus susun semua ya, semua diisi, padahal bukan begitu teman-teman. Jadi kalau yang namanya pairing itu terjadi kan pada saat kiri ketemu kanan. Nah, nggak taunya semua diisi nih. Semua titik harus rata nih. Nah, itu kan terjadi miss ya. Teman-teman harus jelasin. Tusuk aja satu tusuk satu jalur kedalaman. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah ajarkan member baru nih tentang sistem bonus. Nah, kita sebagai upline, kita juga dulunya adalah downline teman-teman, ya kan? Nah, untuk itu kita harus jelasin nih, kita harus open nih ya, yang namanya jaringan, kita harus benar-benar menduplikasi ke member kita secara benar. Nah, kemudian juga kita harus ngasih tahu nih bahwa yang namanya jaringan itu, yang namanya networking, beda dengan konvensional. Kalau yang namanya konvensional, kita belajar masak, pasti kita ada dong yang namanya resep yang masih dirahasiakan. Tapi yang namanya bisnis jaringan, semuanya kita harus open nih, bagaimana sistem bonusnya. Nah, bonus apa aja yang ada di AFC? Bonus sponsor. Kita harus jujur nih bahwa bonus sponsor itu kita dapatin secara harian. Kemudian kita juga kasih tahu kalau bonus sponsornya Ruby, Safir sama Diamond, kita harus Diamond karena sponsornya paling gede adalah di Diamond. Nah, kemudian bonus pairing nih teman-teman. Kita harus jujur nih ke member kita kalau bonus yang namanya bonus pairing yang Ruby 150.
Safir 200, kemudian Diamond 300. Tapi ada ini ya, ada batasnya ya per hari ya. Jadi kita harus kasih tahu kalau Ruby kan ada batasannya. Kemudian Safir juga batasannya seperti apa. Nah, kenapa harus Diamond? Karena keuntungannya adalah 1 sampai 10. Nah, kemudian 11 sampai 200. Makanya kenapa bisa maksimal, bahwa sebenarnya pairing itu bisa sampai 22 juta per hari. Nah, itu teman-teman harus benar-benar informasikan ke member. Nah, kenapa juga harus Diamond? Karena ada pass up yang kita terima pada saat kita posisinya di Diamond. Nah, seperti itu. Sistem bonus itu semua harian. Kemudian kita juga jelaskan juga bonus di AFC ini ada bulanan. Jadi kita seperti sistem gajian. Nah, kalau kita ngomongin sistem gajian, orang pasti senang dong. Oh, ternyata selain dapat bonus harian, ternyata kayak orang kerja nih, ikut orang, karyawan, ya kan. Ternyata hariannya dapat, bulanannya dapat nih, lewat bonus Unilevel. Nah, teman-teman bisa jelasin, setiap tanggal 1, kita terima Unilevel. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa jelaskan, bonus tahunannya gede, teman-teman, bisa sampai 3,5 miliar. Nah, itulah yang akhirnya membuat member kita ini lebih fokus untuk jalaninnya. Karena apa? Ternyata bonusnya banyak gitu loh. Terus marketing plan-nya mudah dipelajarin. Ternyata kita cukup mengenalkan orang, ternyata orang itu join, kita dapat bonus. Nah, di awal-awal kan kita hanya mengajak member yang baru itu hanya mengundang, teman-teman. Karena kan mereka butuh waktu kan untuk belajar. Nah, tapi karena dia sudah pada saat join, dia besoknya sudah mengundang dan closing, nah, mereka begitu dapat bonus, mereka semakin yakin. Oh, ternyata di sini hanya mengundang. Nah, ternyata di sini banyak yang bantu kita nggak sendiri. Nah, setelah itu bagaimana kita membangun yang namanya jaringan. Nah, jaringan ini yang namanya bisnis jaringan, teman-teman, itu harus kita bangun jaringan itu kuat. Nah, semakin kuat, semakin pondasi kita di jaringan itu kuat, maka jaringan itu semakin lama semakin luas dan semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui back office knowledge, apalagi nih yang harus kita lakukan? Yaitu kita adakan training support system. Nah, training support system ini teman-teman bisa, yang namanya jaringan, kita harus punya support system tim ya teman-teman ya. Karena kalau kita nggak punya support system, orang akan bingung untuk jalanin bisnis AFC ini. Karena apa? Karena nanti dipikirnya juga balik lagi, kita disuruh jualan aja. Padahal di sini adalah bagaimana kita membangun yang namanya networking. Gimana kita membangun yang namanya jaringan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus membuat yang namanya tim kita itu punya support system. Jadi kita bisa kembangkan sampai kedalaman tak terhingga ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang itu kalau kita merasa udah jaringannya kaki gajah lah, atau dibilang pincang lah, ini itu, kita harus selalu bersyukur ya teman-teman ya. Gimana kalau kita dulu juga memulainya dari 0 kiri 0 kanan, sekarang sudah punya satu jalur besar, ya kita syukurin, berarti kita tinggal pairingkan aja. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita lebih selalu semangat bahwa yang namanya jaringan itu kita harus benar-benar memaintain. Karena yang namanya jaringan, kalau kita ikatannya tidak kuat, teman-teman, jaringan bisa rontok. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu kita bikin yang namanya training. Contohnya yang lalu saya juga ada bikin training khusus Toreda, contohnya seperti itu. Jadi yang hadir ya Toreda semua teman-teman. Kalau kita mau training misalnya mengenai sistem, ya kita training mengenai sistem bagaimana cara mulai kita edit profile, kemudian training bagaimana kita memberkan orang, joinkan member, seperti itu, bagaimana kita transfer antar wallet,
Banyak loh teman-teman yang join tapi dia nggak pernah buka jaringannya. Nah, padahal kan kita harus tahu nih bahwa kita punya akun sendiri-sendiri. Nah, bagaimana mengedit profile, kemudian bikin password sendiri, kemudian bikin security password, ya kan? Itu kan step-step awal ya yang mesti harus kita training kan ke member kita ya, bahwa dia harus tahu gitu loh, training mengenai sistem. Kemudian bagaimana training cara mengundang, misalnya seperti itu, bagaimana cara training pelatihan, cara pengembangan diri, training motivasi, mungkin teman-teman bisa mengundang motivator, kemudian juga bisa mengundang mungkin trainer-trainer dari luar tim, seperti itu. Jadi itu bisa memberikan kita istilahnya ilmu, karena training-training ini sifatnya seperti kita belajar investasi untuk leher ke atas ya teman-teman ya. Jadi itu sangat penting untuk istilahnya kekuatan di jaringan tim itu adalah support system. Jadi nggak ada alasan, oh saya nggak dijelasin oleh plan saya, oh saya nggak dikasih tahu, ternyata saya bisa minum gratis, kemudian saya juga bisa dapat pembelanjaan kedua itu lebih murah. Nah, seperti itu. Nah, training-training seperti itu harus kita sering adakan sebagai support system dalam tim. Nah, seperti itu. Kemudian roadshow, teman-teman. Ini yang saya lakukan selalu karena saya selalu ngikutin roadshow perusahaan yang Pak Niko berikan. Jadi yang namanya roadshow itu kita bisa membangun jaringan seluas-luasnya tanpa batas. Nah, seperti itu. Contohnya nih, kita punya tim di Kalimantan, kita punya tim di Sulawesi, kita punya tim di Sumatera, Jawa, Papua. Nah, itulah hebatnya bisnis jaringan, teman-teman. Karena yang namanya bisnis jaringan, Indonesia aja nggak ada habisnya, teman-teman. Apalagi kita sudah siap ke Amerika, kemudian kita sudah siap pasar Malaysia, seperti itu. Jadi dengan adanya roadshow, itu adalah seperti personal touch ya, bagaimana kita menjalin silaturahmi antar tim kita. Karena tanpa mereka, tanpa tim, kita jaringan nggak bisa besar, teman-teman. Karena yang namanya teamwork itu, jaringan itu bisa di mana aja. Kalau kita bisnis konvensional, kita mengeluarkan banyak biaya operasional, teman-teman. Karena apa? Mesti kalau yang namanya bisnis konvensional, kita punya cabang nih misalnya di Sulawesi, kita butuh sewa tempat untuk buka cabang di sana, sewa karyawan yang jagain tempatnya, kemudian stok barang di sana. Tapi kalau di jaringan di AFC semua dimudahkan, teman-teman. Karena tinggal pencet aja, klik di sistem, mau ambil di kota mana, teman-teman tinggal pencet aja, pick up di mana. Nah, itu makanya teman-teman harus yakin bahwa kita bisa kembangkan di mana aja AFC ini. Kita bisa kembangkan sampai Sabang sampai Merauke, seperti itu. Apalagi sekarang konsumen stokis sudah ada di mana-mana. Teman-teman bisa belajar di sistem bahwa tinggal pencet, produk bisa diambil, bonus nanti malam udah masuk. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu jaringan sangat dimudahkan. Nah, mungkin roadshow ini teman-teman bisa ikutin karena yang namanya jadwalnya udah ditentukan, seperti kemarin kita adakan di Surabaya. Manajemen juga turun, owner juga turun. Itu adalah kesempatan kita untuk bertemu manajemen, bertemu dengan owner, bertemu dengan leader-leader hebatnya AFC. Kemudian juga
ketemu dengan member-member AFC maupun calon-calon prospek yang bisa kita bawa untuk lebih yakin untuk jalanin AFC, untuk join di AFC. Nah, itulah saat yang tepat kita mengundang untuk acara-acara roadshow di daerah-daerah. Karena kita muterinnya juga nggak akan habis ya teman-teman ya. Pak Niko bilang kan muterinya setahun aja nggak akan habis nih Indonesia gitu loh. Jadi pada saat flyer itu keluar, ada di kota-kota mana yang Pak Niko akan turun, manajemen akan datengin, teman-teman harus siapin timnya gitu loh. Ternyata berarti teman-teman punya tim udah berkembang. Nah, di mana? Di daerah-daerah yang kita bikin roadshow seperti itu. Jadi di sini semua serba dimudahkan, teman-teman. Tinggal bagaimana kita mau berjuang, mau berproses, dan yakin bahwa kita semua bisa sukses. Kesuksesan bisa kita raih sama-sama. Nah, seperti itu. Nah, itu slide dari saya yang mungkin terima kasih buat teman-teman yang dengerin gitu loh, dengerin sharing saya. Mungkin semoga bisa jadi masukan buat teman-teman untuk bagaimana kita sih jalaninnya. Nah, selama ini yang saya jalanin sampai saya achieve ke Busido, saya bisa sharingkan ke teman-teman gitu. Mungkin Pak Angga bisa bantu nih. Yes. Saya stop dulu ya Oke. screen. Oke. 1 jam nih Iya, presentasi. ngepas. Soalnya thank you. Wow, semuanya pada thank you buat ilmunya katanya Ci. Keren berarti hari ini. Sukses. Ya. Oke, kalau gitu. Kayaknya itu aja teman-teman untuk hari ini sharing ya. Semoga teman-teman nyatet sih. Karena kan yang penting dicatat. Karena kalau nggak ada ulangan, udah susah tuh. Gimana kan? Jadi kalau bisa dicatat. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri acara hari ini. Dan thank you juga buat Ci Silvi udah bantuin saya untuk sharing hari ini ya Ci ya. Ya, thank you buat semuanya. Karena nanti mungkin teman-teman sampai ketemu di kota-kota roadshow ya. Karena kan saya Oke. nanti akan turun juga sama manajemen gitu. Siap. Oke kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you Ci. Yuk,